kita itu apa namanya berkontribusi banget, nggak kayak ya salah nanti di kolom komentar ribut-ribut lagi karena performanya lagi hancur banget gitu yang dikirim dari tetangga kita berantakan banget di di timnas gitu. Jadi ya udahlah cadangan aja biar pemain-pemain Persija aja yang Emang ya, orang kalau nggak punya alasan buat sombong, tetapi dia malah jumawa, setiap perkataannya itu seakan-akan menjadi bumerang yang ujung-ujungnya menyerang diri sendiri gitu kan. Dan ini relate sama para The Jackmania. Pertama, dari insiden yang kalah jadi cacing, yang menang jadi naga. Ujung-ujungnya ketika kalah, malah tantrum sendiri, malah ngamuk-ngamuk sendiri, dan itu nggak baik ya buat klubnya sendiri yaitu Persija gitu kan. Dan yang teranyar, ini kocak banget ya. Setelah sebelumnya ada The Jackmania yang mengatakan bahwa pemain Persija menggendong timnas Indonesia, nggak kayak pemain dari klub sebelah di mana itu menyindir Persib Bandung gitu kan. Dan nggak lama ketika statement itu keluar, ada sebuah fenomena yang sangat ajaib untuk pertama kalinya sejak debut bersama timnas senior senior Indonesia, Rizky Ridho malah dicoret dari skuad. Ini gokil banget ya. Ini entah apakah kebetulan memang ataukah memang karena vibe negatif dari The Jackmania itu sendiri. Dalam Garuda Calling, persiapan timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar September nanti, ada cukup banyak nama-nama pemain Persija yang tidak dipanggil. Salah satunya adalah Rizky Ridho, lalu ada Nadeo dan juga Jordi Amat. Kalau untuk Jordi Amat mungkin ya kita wajar ya karena memang secara usia juga udah nggak mungkin bisa masuk dalam persaingan skuad utama timnas Indonesia karena untuk Garuda Calling di FIFA ASEAN Cup nanti nama-nama yang dipanggil itu seluruh skuad ya, skuad utamanya bahkan pemain diaspora yang berkarir di Eropa pun bisa dipanggil karena memang ini adalah turnamen resmi under FIFA sehingga PSSI punya wewenang untuk bisa memanggil para pemainnya dan juga untuk klub bisa memiliki alasan untuk melepas pemain andalan mereka karena ketika pemain timnas Indonesia pulang untuk membela timnas Indonesia, maka klub-klub tersebut akan mendapatkan kompensasi dari FIFA sehingga harapannya kita akhirnya bisa pecah trofi di FIFA ASEAN Cup nanti ya. Meskipun ada skeptisisme dari negara-negara di ASEAN, banyak sekali yang menganggap bahwa ini hanyalah turnamen gimmick-gimmickan FIFA doang gitu kan. Ini kayak buat nyeneng-nyenengin Indonesia doang. Ya, gue sedikitnya setuju ya sama hal tersebut. Tetapi gue selalu berpikiran bahwa mungkin kita tidak berjodoh dengan trofi di FIFA yang biasa, FIFA swasta di AFF swasta gitu kan. Dari sejak eranya Tiger Cup, Suzuki Cup sampai Hyundai kemarin gitu kan. Ya mungkin catatan sejarah sepak bola Indonesia akan mulai terukir di FIFA ASEAN Cup. Gue berharap semoga ini kan karena turnamen pertama ya, semoga saja akan berjalan dengan kondusif, akan berjalan dengan penuh antusiasme sehingga nanti kalau timnas Indonesia juara ini akan menjadi sesuatu yang sangat bagus banget gitu kan untuk sepak bola di ASEAN karena akhirnya sepak bola ASEAN itu sudah dilirik oleh FIFA. Region ASEAN itu sudah tidak dipandang sebelah mata lagi kan. Apalagi Indonesia menjadi tuan rumah di mana dua stadion sudah ditentukan di GBK dan juga di Sijalak Harupat. Apalagi ini sepertinya akan menjadi penilaian yang sangat krusial ya untuk performa John Sherman bersama timnas Indonesia. Banyak sekali teman-teman di kolom komentar juga yang mengatakan bahwa kalau di FIFA ASEAN Cup masih gagal dengan skuad utama, ya otomatis timnas Indonesia itu nggak akan kemana-mana di bawah tangannya John Herman. Meskipun gue pribadi punya pendapat lain, menurut gue kasih John Herman kesempatan at least sampai nanti di AFC. Kalau di AFC hasilnya seperti apa? Kalau kita di AFC kalah ibaratnya kemarin kan prestasi terbesar kita sampai ke 16 besar gitu kan. Kalau misal syukur-syukur kita bisa melaju sampai 8 besar dan permainan kita sudah semakin canggih dan timnas Indonesia tetap gagal di AFC, maksudnya gagal itu nggak nembus sampai semifinal ya. At least itu udah bagus banget guys. Itu memang kemampuan pemain diaspora kita ya cuman mampu segitu siapapun pelatihnya karena ya pemain diaspora kita itu secara level
level pemain ya kualitas grade B, grade C gitu kan. Karena mereka sendiri kan tidak masuk ke dalam skuad utama di Belandanya lagi di timnas pusat kita. Jadi kita lebih baik jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Kita harus lowest expectation, kita harus realistis juga. Yang penting permainan timnas kita itu enak untuk ditonton itu aja dah. Kalau mau farming trofi Indonesia sejak merdeka itu kan belum pernah mendapatkan trofi di kancah sepak bola. Ya at least pecah dulu nih di FIFA ASEAN Cup. Meskipun ya ada optimisme, ada pesimisme juga ya. Ini menjadi sebuah comeback harusnya. Semoga saja nanti kita bisa ketemu sama Vietnam lagi. Semoga nanti Justin Hubner bisa membuktikan omongannya. Sampai jumpa di FIFA resmi, di turnamen resmi under FIFA. Dan kalau sudah menurunkan skuad utama, otomatis ya di atas kertas baik itu secara market value dan juga kualitas individu para pemain, timnas Indonesia jauh di atas negara-negara ASEAN yang lain. Meskipun ya India itu mengundurkan diri karena India lebih prefer buat nanti FIFA friendly menghadapi Brazil sehingga harus mundur dari FIFA ASEAN Cup dan yang menggantikannya juga kalau nggak salah Bangladesh ya. Bahkan yang paling aneh itu dari Bangladesh anjir. Bangladesh itu federasi sepak bolanya menyatakan bahwa mereka tidak akan menerapkan target tinggi di FIFA ASEAN Cup. Ya pertanyaannya sejak kapan Bangladesh punya target bejir? Targetnya Bangladesh dari zaman dulu juga minimal nggak kebantai gitu kan ya sok-sokan underestimate FIFA ASEAN Cup kan kocak ya. Makanya dari negara-negara supporter seperti Singapura, seperti Malaysia mungkin karena mereka emang udah was-was duluan sama skuad utama timnas Garuda kan. Nah, ini pembuktiannya semoga saja secara permainan sama seperti di FIFA Matchday ketika menghadapi Bulgaria, Mozambik, ketika menghadapi Oman juga. Kalau John Herman sudah dikasih skuad penuh, otomatis ya barulah terjawab. Nah, kita balik lagi nih ngebahas soal tidak dipanggilnya nama dari Rizky Ridho ya. Di mana yang kita tahu ada 2 nama yang paling bersinar, minimal 3 lah atau 4 ya. Ada 4 nama pemain di skuad Garuda yang penampilannya impresif banget di bawah Sintayong. Ketika coach Sintayong menerapkan taktik defense counter, otomatis yang mendapatkan highlight adalah pemain-pemain belakang, yaitu ada Bang J. Ijes, ada Rizky Ridho, Kelvin Verdong, dan juga Justin Hubner. Karena performa mereka lah kunci utama performa timnas Indonesia. Nah, ketika Rizky Ridho ditinggalkan atau tidak dimainkan bersama ketiga nama yang lain yang gue sebut tadi, otomatis jadi mendapatkan highlight dan kalau underperform dikit ya udah langsung gosong dibakar ya, gosong digoreng-goreng gitu kan. Meskipun Rizky Ridho sudah minta maaf dalam press conference, sudah ingin membuktikan bahwa dia akan tampil lebih baik, nyatanya ketika menghadapi Singapura juga ya permainannya masih gitu-gitu doang. Blundernya masih kayak bukan blunder sih, lebih tepatnya kurang ngotot aja, nggak kayak ketika Rizky Ridho ditampilin sama Bang J. Karena kalau menurut gue pribadi, Rizky Ridho itu awal-awal didatangkannya pemain diaspora ya, itu kan haus akan pembuktian. Apalagi dia sedang ada di fase semangat-semangatnya belajar. Ketika diduetkan dengan Bang J, otomatis dia itu tidak ingin mengecewakan rekan setimnya seperti Bang J, seperti Kelvin Verdong yang secara work ethic mereka itu pemain yang ngotot banget mainnya, semangat banget mainnya, bener-bener nggak kasih kendor gitu kan. Ketika ditinggal sama mereka ya hasilnya Rizky Ridho nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa nyalain Rizky Ridho juga ya. Dan untuk Nadeo, ini menjawab alasan kenapa Nadeo di era Sintayong itu nggak dimainin ya. Karena memang ya ketika dimainin, ketika pressure-nya udah bawa-bawa bendera negara, ternyata underperform juga dan akhirnya ini harus layak banget dipanggilnya Hernando Ari kembali ke skuad Garuda ini menjadi sebuah pembuktian bahwa John Herman memberikan kesempatan merata kepada semua pemain. Tinggal FIFA ASEAN Cup ini menjadi eksperimen, bukan eksperimen ya. Ya meskipun tiap match kita harus belajar, tetapi harusnya secara kerangka starting eleven John Herman udah punya. Tinggal siapa nih pemain-pemain baru atau pemain-pemain lama yang akan diorbitkan kembali, dikasih kesempatan. Salah satunya mungkin Hernando Ari. Meskipun di FIFA ASEAN Cup chance untuk Hernando Ari bisa main itu kayaknya bisa dibilang 0% ya. Kenapa ya? Karena
kiper utama kita itu ada dua, ada Kang Emil Audero dan juga Martin Paes ya kan. Ya otomatis kalau yang starternya Kang Emil, cadangan keduanya Martin Paes dulu. Meskipun ini ada kabar yang kurang enak juga ya dari Martin Paes, karena Martin Paes di Ajax setelah Ajax mendatangkan Ter Stegen, itu Martin Paes lebih cenderung menghangatkan bangku cadangan. Bahkan di pertandingan terakhir juga ternyata Ter Stegen lagi yang dimainkan, meskipun Ter Stegen secara performanya nggak jauh beda sama Martin Paes lah gitu kan, banyak sekali blunder apa segala macam. Harapan gue ke depannya semoga saja Martin Paes kalau keseringan jadi cadangan, mending kalau ada tawaran dari klub lain mending segera cabut dari Ajax ya, supaya nanti performa ketika membela timnas nggak turun gitu performanya, karena di klub tetap mendapatkan menit bermain yang cukup. Yang paling penasaran adalah nanti ketika Bang J kembali membela skuad Garuda, Bang J, Kelvin Verdong, dan juga Justin Hubner. Kalau untuk Kelvin Verdong sendiri, sepertinya meskipun Los Lille atau klub dari Kelvin Verdong sekarang itu pentas di UCL dan menjadi orang Indonesia pertama yang akan berlaga di UEFA Champions League, Los Sichel itu sangat mendukung penuh Kelvin Verdong ya. Dari unggahan di media sosialnya, Los C ini sangat mendukung Kelvin Verdong untuk membela timnas dan berprestasi dengan timnas. Karena memang ya secara engagement juga Los Sichel mendapatkan engagement yang sangat besar dari supporter timnas Indonesia itu sendiri. Harapannya nanti di FIFA Asian Cup kita akhirnya bisa panen trofi. Akhirnya para supporter timnas Indonesia yang masih patah hati, yang masih belum move on dari Sintayong, itu semoga lekas sembuh ya. Semoga lekas disembuhkan oleh John Herman. Semoga kini kita sudah harus menerima kenyataan fakta bahwa yang terjadi biarlah berlalu, nggak akan bisa kita ulang lagi. Jangan pernah kalian berpikir bahwa Indonesia akan dilatih oleh Sintayong lagi. Bahkan Sintayong sendiri pun tidak berpikir demikian ya. Sintayong lebih fokus kepada Persija, dan chance Sintayong untuk melatih timnas itu udah agak susah. Kenapa? Karena dulu Sintayong itu berangkat dari para pemain lokal. Sekarang skuad kita sudah didominasi oleh pemain diaspora, otomatis kita membutuhkan pelatih yang kualitasnya memang sudah ada di kualitas dunia, baik itu dari bahasa, dari segi language barrier-nya, dari segi peta kekuatan dunianya, dari taktik yang adaptif dengan sepak bola modern gitu kan, dan semuanya itu dimiliki oleh John Herman. Karena berdasarkan CV, tidak hanya lebih baik dari Sintayong, John Herman itu secara CV bahkan lebih baik dari timnas Indonesia. Ya gimana tidak, John Herman itu pernah melatih timnas Kanada kan, pernah melatih di Piala Dunia juga. Otomatis ya ini bukan John Herman yang butuh timnas Indonesia, tetapi timnas Indonesia yang butuh John Herman. Karena kalian harus tahu, John Herman sempat menolak tawaran untuk melatih timnas Indonesia dan akhirnya PSSI memilih Patrick Kluivert karena memang udah nggak ada pilihan lain. Itu bukti bahwa John Herman ya ingin melatih timnas Indonesia kalau dia harus membangunnya dari awal. John Herman tidak mau meneruskan proyek orang lain. Itu kenapa gue respect banget sama John Herman. Adapun kekalahan kemarin di AFF ini menjadi cambuk, ini menjadi wake up call untuk John Herman, karena supporter timnas kita ini udah nggak sabar, udah nggak menerima, tidak mentolerir kekalahan kalau kita bicaranya di kompetisi ASEAN gitu kan. So, mungkin itu saja pembahasan dalam episode kali ini. Gue sangat menyayangkan ya untuk Rizky Ridho yang tidak dipanggil dalam Garuda Calling untuk FIFA Asian Cup, tetapi di sisi lain ada banyak sekali hal positifnya. Hal positifnya Rizky Ridho bisa fokus latihan bersama Persija, bersama bapaknya Sintayong gitu kan. Nanti ada Pratama Arhan, ada Witan juga, dengan harapan ketika digembleng secara fisik oleh Sintayong di Persija, semoga nanti ketika dipanggil di AFC, semoga harapannya di AFC dipanggil kembali, performa Rizky Ridho bisa jadi lebih baik. Adapun kalau untuk Nadio dan Jordi Amat, ya karir mereka di timnas itu bisa dibilang selesai ya. Karena kalau udah kompetisi resmi kayaknya agak susah untuk dua nama tadi dipanggil gitu kan. Bahkan untuk ke AFC mendatang, gue punya keyakinan bisa jadi Tom Haye, Sandy Walsh, dan juga Ragnar itu tidak akan dipanggil. Kenapa? Karena akan ada banyak pemain-pemain diaspora yang usianya relatif lebih muda, dan lebih baik pelatih timnas kita percaya ke pemain-pemain muda karena mereka adalah investasi jangka panjang. Kalau suatu saat mimpi untuk lolos Piala Dunia itu ternyata terwujud, otomatis merekalah yang akan tampil gitu kan. Ya harapannya Tom Haye, Eliano, Ragnar, Sandy Walsh itu di Persib bisa perform ya. Kalau di Persibnya performanya bagus,
ya akan ada chance besar untuk dipanggil ke timnas Indonesia. So itu saja pembahasan kali ini tentang Rizky Ridho, tentang The Jackmania. Gue akan membahas banyak tentang The Jack. Gue akan mengikuti perkembangan Persija bersama Sintayong. Gue juga akan kawal perjalanan Persib Bandung untuk bisa kuatrik champion gitu kan. Dan gue juga penasaran sama Persebaya dan juga Bali United berikut Dewa. Semoga nanti di musim 2006-2007 ini BRI Super League akan semakin dan lebih kompetitif lagi dari musim sebelumnya. So itu saja pembahasannya. Thank you banget ya Bang udah nonton sampai habis. Drop opini kalian tentang apa yang kita bahas. Mari kita diskusi di kolom komentar karena gue juga banyak belajar dari kalian, Bung. Gue sangat menghargai opini dari teman-teman, apalagi kalau ada opini yang bagus akan gue cerna, akan gue jadikan sebagai insight yang akan gue bawakan ke pembahasan selanjutnya. Ini channel baru gue, dukung seikhlasnya, subscribe seikhlasnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.